Ada aja. Nggak mau dia buang tong sampah, dimasukin ke dalam botol. Botolnya balik lagi ke pabrik, di washer kan. Di washer, ya udah dicuci. itu. Gue mau ke WC. Tapi ini kalung udah gue kalungin. Kan gue males yang ngeluarin ntar si mantan gue ini nanyain kan. Iya. Gue bawa lah ke WC atau gue. Gue lagi syuting dia ngobrol. Oh gitu mbak ya. Duh. Kita semua ngeliat ke atas gini. Apaan? Gilang. Bang Jo. Dari apa mana? namanya tuh? Lonceng Misteri. Oke, berarti dulu kalau sekolah lu yang suka mencetin bel ya? Iya. Hah? Makanya Iya. namanya lonceng. Gue bener suka kan? iseng. Belum pulang aja gue pencet belnya. Beneran. Apa kabar lu? Baik Kita bang. sama main catur ya? Yoi. Gila. Kenapa sih lonceng namanya lonceng, Pak? Jadi nggak kepikiran sebenarnya. Waktu gue mau bikin nih channel sama Mas Tian ya waktu itu. Berdua tuh. Berdua doang tuh gue sama Mas Tian. Mas nama channel apa nih? Oh, udah kepikiran tuh aneh-aneh tuh. Wah, aneh-aneh dah namanya. Nah kebetulan waktu itu gue lagi di rumahnya kan. Di kamarnya dia tuh dia baru mesen kayak peralatan rumah gitu lah. Kayak yang unik-unik. Kayak ada bel apa segala macam yang bentuknya tuh tradisional dari Malang. Mesen tuh dia jauh. Nah kebetulan gue lagi duduk di bangkunya dia, di PC-nya dia, kesenggol satu bareng sama gue. Cetring, lonceng. Oh, ini aja nih namanya. Lonceng Masa gua- aja. kita lagi bingung nyari nama, kesenggol sama gue. Nah akhirnya itulah jadi lonceng misteri. Sesimpel itu. Simpel itu ya. Iya. Karena dulu lu bingung juga nyari nama YouTube Bingung. kan, ya kan? Akhirnya dapat ide tring, lonceng lah Iya, jadi itu. kesenggol dengkul namanya. Kenapa nggak kesenggol dengkul channel, Pak? Jadinya aneh. Tadi dikiranya konten apa nih dengkul. Oke. Tapi kenapa lu bahas misteri? Misteri. Kenapa lu bahas horor? Emang lu doyan setan ya? Lebih ke bukan ke doyan sih bang, lebih ke ini nih. Kayak awalnya kan gue cerita-cerita, sering ngirim-ngirim cerita horor ke adalah salah satu podcast. Oke. Nah ada satu cerita pertama ngirim cerita pertama gue nih yang gue kirim, wah abis gue dibully. Kenapa dibully? Karena ini apa pembawaan gue katanya kayak orang ngos-ngosan. Sambil lari lo emang. Iya, dia mereka nggak tahu gue cerita sambil jogging ya kan. Ya itulah katanya ya dari pembawaan lah katanya bikin capek yang dengar segala macam. Maksudnya kan gue belum ngerti gimana caranya menarasikan cerita yang baik dan benar. Akhirnya gue bikin 2 cerita, 3 cerita, ada satu cerita gue yang waktu itu rame tuh. Boom. Nah, mulai dari situ gue kayak diundang-undang podcast horor. Oke. Mulai dari situ kepikiran Bikin channel sendiri. Oh ini belum punya channel nih ya? Belum punya. Oke, lu masih kirim-kirim doang tuh cerita tuh. Iya, masih ngirim. Cerita apa tuh yang booming lo waktu itu? Itu waktu itu cerita tergantung judulnya. Itu Tergantung apa nih? tergantung Cuaca. kesuksesan kita, tergantung gimana kita nanti tergantung gimana ntar lah ya. Itu pokoknya ceritanya nih bang, ada teman gue dulu yang ngakhirin hidupnya lah. Oke. Dengan cara menggantung. Takutnya gue salah ngomong nih, kuning lagi nanti. Aman. Lu sebagai YouTuber tahu lah. Iya. Makanya nih gue agak poles-poles dikit ya kan. Ya kayak gitu. Jadi ceritanya tuh gue punya temen di satu kos. Nah dia ada masalah. Oke. Mengakhiri hidupnya. Akhiri Baru hidupnya. mulai nih banyak kejadian horor yang terjadi. Oh, emang lu ngekos di situ? Hah? Lu ngekos di situ? Ngekos itu gue. Di kamar tempat itu? Enggak, beda dong. Oh beda. Beda. Tapi efeknya tuh satu kosan tuh? Iya, satu kosan efeknya. Oh anjir, serem itu. Mulai dari situ tuh gua share dah cerita gue yang itu dah. Rame ternyata. Ya, awalnya dari situ. Dari situ. Terus lu ini mutusin buat akhirnya bikin tuh temanya horor, cerita-cerita horor tuh. Itu yang sebenarnya gue bukan gue yang kepikiran nih, Mas Tian. Oh, ini partner lo nih. Nah kebetulan gue sama Mas Tian ini kan ini gue lonceng gue berdua ya sama Mas Tian Berdua. awalnya. Nah gue sama Mas Tian tuh gak ada basic temenan. Hah? Kita Kok bisa? nggak kenal awalnya. Kita ketemu di komunitas itu, di komunitas horor lah. Oke. Sering diundang bareng, jadwalnya bareng terus. Emang kebetulan waktu itu cerita gue duluan naik rame, abis itu cerita dia rame juga. Jadinya bareng mulu nih ketemunya. Setiap diundang di channel ini ketemu bareng. Setiap diundang ke channel ini ketemu bareng. Terakhir waktu itu di mana ya, di Lentera waktu itu bareng lagi sama dia.
Udah syuting bareng, akhirnya pulang dari situ kita bikin channel yuk sendiri ya kata bikin dari situ tuh. Awalnya situ. Akhirnya gitu ya. Akhirnya lu sekarang udah sukses nih. Amin. Lu dapat banyak duit dari AdSense tuh. Belum lah Pak, tapi belum kayak Prasojo Muhammad. Manusia banyak kurangnya memang. Apaan ya gue kayak Prasojo Muhammad. Tapi yang aneh, Apa nih Bang? lu namanya lonceng misteri, tapi gua nggak lihat ada lonceng di video lu. Ada. Emang iya, Pak? Ada di tengah kecil tapi ntar gede-gede mencolok banget. Itu mah kalung sapi anjir yang Itu lonceng gereja yang gue bawa cetong ya kan. Tapi emang sebelum mendirikan YouTube itu lu ngapain sih sebenarnya? Sebelumnya gue nih abis lulus kuliah anak mesin gue. Basic Wih, mesin. M Solidarity. Yoi, M Solidarity. Ada juga anak mesin di bawah satu. M Solidarity. Yoi. Nah, anak mesin gue. Waktu itu kebetulan lulus, gue langsung kerja di pabrik. Kerja di pabrik jadi engineer. Ada tuh di salah satu pabrik di Cibitung. Angker nih pasti nih. Enggak sih. Oh, enggak. Angker. Bosnya angker. Mohon maaf ya kagak ada liburnya kita. Kerja terus kayak kuda. Nggak ada liburnya asli di situ. Cuman gue bertahan tuh 4 bulan doang Pak. 4 bulan. Resign. Karena ini di situ tuh tekanan tinggi. Iya nggak pernah libur. Gila, Karena Senin waktu sampai Minggu. Jadi waktunya libur besok masuk ya lembur ya gini. Oh, bosnya Jadi, bilang gitu. Oh, angker bener ini Ini bosnya, Pak. angker. Makanya yang angker tuh bukan setan ya, bukan hantunya bosnya. Dia lihat Ka'bah yang gitu. Itu 13 line Pak. Kita setim cuman 4 orang. Anjir. 13 line produksi itu pabrik. Yang handle 4 orang. Iya, engineer 4 orang doang. Kenapa tidak tambah karyawan? Nah, itu salah satu alasan gue desain juga. Gue minta ke atas, tambah orang dong kata gue. Teteran Mati kita begini. nih. Iya, anjir 4 ngurusin 13. Satu orang ngurusin 3 berarti. Iya, malah ada satu mesin yang gedenya serumah ini bang, sekantor ini. Ada Anjir, satu mesin apaan tuh? Jadi itu kan Mesin jagal anjir. itu gue bayangin kalau sendiri gimana kan? Kok ada yang rusak di situ? Iya, itu mesin washer botol. Jadi pabrik ini nggak usah disebut ya. Ya jangan, nggak usah. Inisial pun jangan. Nggak usah udah. Minuman lah. Ya, Ah, oke. Minuman lah, pabrik minuman yang terkenal banget lah. Pasti ada di Alfa Indomaret tuh ada minuman. Warnanya apaan Mas? Macam-macam dia. Nggak usah Ada yang merah. Nggak usah diperjelas lagi. Ntar melayang somasi ini. Nyampe sini. Nah, udah tuh kalau ada mesin itu yang rusak tuh, wah kacau Pak. Itu dia jadi yang si botol belingnya kan dia masih produksi botol beling nih, Iya. yang buat di kafe-kafe, tempat karaoke kayak gitu-gitu. Nah, mesin washernya itu kalau rusak, itu kita nyelam Pak ke dalam. Kok anjir? Berendam segini nih. Buat betulin itu? Buat betulin itu. Lu pernah kayak gitu? Temen gua temen belum lu. dikasih untungnya. Gua ngeliatin doang aja udah males. Ngeliatin aja udah males gua. Ya kan, gua jagain di luar aja, ngeliatin dia kan. Berendam dia di situ, basah tuh. Jadi gearbox itu kadang rusak gara-gara ada yang nyangkut, apalah sampah. Kadang orang masukin ke botol-botol itu. Apa aja, Pak? Pernah dapet kondom waktu itu. Kondom beneran, bekas. Cok? Beneran. Cah? Kondom bekas. Nah, bikin Lang, dimain. Panjang nggak? Kondom. Ah, Panjang nggak? pendek sih, sama dia ditarik biar panjang. Cuma geli-gelian doang Pak. Jadi tuh kayaknya bekas dari tempat karaoke, kayak tempat-tempat kayak gitu dimasukin ke situ, iseng dimasukin ke dalam botol. Ada yang itu. iseng ya begitu? Banyak, Pak. Ada aja. Enggak mau dia buang ngetong sampah dimasukin ke dalam botol. Botolnya balik lagi ke pabrik, di washer kan. Di washer Ya udah dicuci. itu. Ketemu lah tuh, wah anjir. Ada kolam. Terus ada lagi yang aneh-aneh gak tuh dalam botol tuh? Apa ya? Yang paling aneh itu doang sih. Itu doang. Yang lainnya kayak minor lah, kayak biasa lah. Kayak puntung rokok kayak gitu-gitu paling standar. Terus akhirnya lu keluar tuh 4 bulan lu kerja situ lu keluar tuh. Keluar karena itulah pressure. Karena bosnya kagak jelas gitu kan. Nah, berapa bulan gue keluar dari situ ternyata enak sekarang ganti bos. Wah, setim 8 orang. Wah. 2 kali. Apes aja sih kayaknya gue. Terus akhirnya lu masuk lagi ke situ. Udah enggak. Udah enggak. Oh, dari situ lu baru mulai YouTube tuh. Enggak, masih jauh banget itu. Oh, masih jauh. Tahun berapa tuh? 2017 itu. 2017. 2017. Habis dari pabrik itu lu ngapain?
nganggur. Nganggur lu? Nganggur nggak enak banget. Pernah nganggur Pak kita Pak. Oke. Ya Allah, pernah nganggur dulu. Terus ya maksudnya nganggur pun tapi ada yang dikerjain waktu itu. Ada freelance-freelancean lah. Kayak Ngoprek mesin tuh. enggak macam-macam gue kerjain tuh, sampai gosen pun ngekurir gue pernah. Jadi gosen-gosen gue minjem akun temen gue ngirim-ngirim barang. Iya. Lu ngegosen? Gosen, gue ngegosen. Ngegojek juga apa? Gojek enggak, gue barang doang. Nah, ngegosen pernah gue, itu lama tuh ngegosen gue. Seminggu tuh bisa 3 kali. Nah kalau duit gue habis, gue ngegosen. Kalau duit itu masih ada, udah gue di rumah kayak gitu. Oh anjir. Terus pernah jadi yang tukang-tukang ngangkut sembako gitu, kayak kuli-kuli panggul Kuli gitu. pasar. Jadi kan dulu kan ada program di pemerintah tuh dari BNI ya kok nggak salah ya, ada sembako gitu kan ya. Ingat gak lo yang setiap kelurahan kecamatan itu dari BNI tuh programnya kalau nggak salah ya waktu itu. Nah itu tuh gue seminggu sekali, seminggu 2 kali kadang ikut gitu. Jadi angkatin beras, angkatin gula kayak gitu-gitu, dibagi-bagiin ke berat Pak. Duitnya banyak kan? Duitnya boro. Ya tapi kan bersyukur lah waktu itu. Ada, yang penting ada buat beli rokok. Sampai tangan merah-merah tuh. Tanyain sama emak, lu kerja apaan sih merah-merah tangan? Tahu ini gatel gue bilang. Gatel anjay. Kalau bilang kan emak gue ngomel kan. Ngapain kerja gitu ya? Tapi kan gara-gara kita pepet kan buat beli rokok apa kita kerjain. Pepetnya buat beli rokok anjir. Itu nguli berapa lama lu? Jalan terus sambil ngegosen juga. Sambil ngosen tuh dua pekerjaan itu kan. Sampai akhirnya lu akhirnya gue dapet kerjaan di salah satu kantor lah. Ini beneran nih kerjaan beneran nih. Salah satu kantor di Jakarta Selatan, di Kokas waktu itu, samping Kokas. Ini mesin nih. Enggak, beda lagi. Bidang apa nih? Itu gue kerja di pinjol. Seriusan? Iya. Gue CS-nya. Jadi lu yang ngomelin ya? Woi bayar lu Itu gitu. mah kolektor Pak. Oke. Ini kita yang diomelin. Diomelin gimana? Kita kan CS nih. Kan ada emang bagian banyak kan, ada kolektor, ada CS. Gue customer service-nya gue yang diomelin. Kok lu yang diomelin? Ya kan saya udah bayar kok, di sini belum ke-update pembayarannya kayak gitu-gitu. Contohnya banyak lah keluhan-keluhan. Gue kan yang nampung keluhan. Nah, mulai dari situ gue belajar kayak nanganin orang tuh begini. Iya, jadi dengerin orang. Jadi CS tuh berat loh anjir. Iya, kayak diomelin. lu kan dituntut harus tetap senyum kan, tetap Betul. kedengeran bahagia gitu loh di telepon anjir. Untungnya kan di telepon ya nggak kelihatan muka gue, padahal muka gue udah. Tapi ngomong, iya Pak. Iya kan, harus tetap gitu kan. Harus maaf mulu dah. Iya nggak boleh lu marah-marah, wah kelar lu habis lu. Padahal salah dia kadang Iya. juga, salah si customernya udah dibilangin segala macem. Tapi kan profesional lah. Maaf terus saja, apa-apa. Ya itu kerja di pinjol itu, di perusahaan fintech itu hampir 3 tahun gua. Lama. Betah juga lu di situ. Ya karena kan dari kontrak terus tetap udah gue di situ aja. Bonusnya gede kan? Bonusnya lumayan. gede nih. Terus Cepat habis juga pasti. tuh. Makanya nih pinjol nih, wah. Salah gue ngomong. Dari situ udah tuh. Dari situ Akhirnya lu keluar dari pinjol karena lu nggak terima lu ditelepon dimarahin mulu nih. bukan. Oh, bukan. Enggak, gue enjoy itu mah, udah biasa dimarahin biasa. mah, udah biasa gue dimarahin Udah orang. Sebabnya apa? Gue dipindah tugasin. Oh, dimutasi. Dimutasi. Jadi kantor kita tuh buka cabang baru di Bintaro waktu itu. Dan karena di sana masih banyak yang kontrak, dan yang tetap nih akhirnya dipisah. Jadi biar di sana ada yang ibarat nge-PIC-in atau kayak ngajarin yang baru-baru gitu kan, karena buka cabang kan, buka cabang baru. Gue dipindahin ke Bintaro, rumah gue di Bekasi Pak. Wah anjir iya lagi. Itu seberang-seberangan tuh. Iya, motor gua hampir gua kasih pelang antar kota antar provinsi. Mohon maaf. Udah beda provinsi juga tuh ya, udah Banten. Anjir lu berapa jam tiap hari? Akhirnya gua ngekos. Oh lu ngekos Gua dekat cobain PP Bintaro dulu, tuh. nggak kuat dong. Nggak kuat ngekos dan gaji nggak ditambah, sama aja. Gaji tetap. Jadi nggak, gua udah minta dong, ayo lu tambahin dikit buat ngekos, Buat tetap ngekos. nggak bisa. Jadi ya segitu-gitu aja. Akhirnya ya udah gue jalanin tuh, tapi gue gue coba dulu, ternyata memang nggak bisa. Tabungan malah habis, malah minus, bukannya nabung malah minus kan. lu ngekos di mana, Cok? Di Bintaro gue Mahal emang situ. kosan gue mahal Pak, lumayan. Iya, Lu ngapa milih yang mahal? demi kenyamanan dan ketenangan kita.
Semakin gede semakin introvert. Tapi ya gue mikirnya jadi kayak nggak bisa nabung aja gitu. Tabungan tuh jadi kayak saving itu tuh kepake terus kan. Dan Kayak ngepas aja gitu buat semuanya. Nggak bisa ngasih ke keluarga segala macam kan jadinya. Gue mikirnya sampai kapan nih kalau gue gini terus hancur nih. Gue cari gawean baru lah. Nyari gawean baru dapat di Sunter waktu itu kantor baru. Jadi sama juga nih. Beda. Oh, beda. Yang ini bener nih. Yang ini maksudnya perusahaannya bukan pinjol, bukan ini, beda. Oke, bener tapi ini. Bener waktu itu. Itu wah lama Pak. Kan itu lagi Covid tuh. Lagi Covid tuh tapi udah agak turun. Terus nyari-nyari kerjanya gue sehari tuh bisa 10 kali apply gue. Apa 10 kali api? 10 kali apply. Oh, apply. Malum ada Sundanya dikit ya. Kumaha damang. 10 kali sehari play. lu ngirim tuh nyebar ya, nyebar email, nyebar CV ya. Nyebar CV gue sehari 10 selama sebulan. Akhirnya gue yang kebingungan waktu itu. Kok bingung? Jadi dapat panggilan kan, telepon segala macem, interview. Untung masih online waktu itu untungnya. Interviewnya online terus. Udah interview jalanin. Akhirnya gue terima di 4 PT berbeda waktu itu. Terima tuh dapat di 4. Tinggal milih doang 4 yang mana yang paling worth it buat gua. Ada satu nih yang worth it. Gajinya biasa aja tapi dia WFH. Oh, dari rumah. Jadi enggak usah ke kantor. Emang lu introvert parah aja orang maunya di rumah mulu. Introvert gua, Pak. Gua di mall. Enak kan di rumah lah. Enak, memang enak banget. Rebahan makan tidur ya. Wah, kapan lagi kerja sarungan doang, Pak. Iya. Kagak perlu ketemu orang, kagak perlu ngobrol. Enggak tahu tuh dia gua udah pakai celana apa belum kan sambil kerja. Iya, jadi dapet tuh, Bang. Di situ gue cobain lah. Mulai dari situ tuh, itu tuh udah yang pas di tahun-tahun terakhir gue yang di fintech itu ini pinjol, itu gue udah mulai cerita-cerita, udah mulai ngirim-ngirim cerita. Oh, udah mulai cerita horor tuh. Pengalaman lu ya. Dan ketika gue dapet kerjaan baru ya dan itu WFA ke kantor itu cuma seminggu 2 kali dah. Enak dah pokoknya, enak banget, lingkungannya pun nyaman. Berarti lu berharap Covid lagi nih. Enggak juga sih. Kan kata lu enak. Enak memang tapi enggak Covid lagi deh. Susah Pak Covid Pak. Gaji kita diturunin loh waktu itu loh. Iyalah, dipangkas pasti ada pemangkasan. Semua. Yang kontrak habis, brat. Gue ngerasain Iya. gitu. Semua sektor kena dampaknya. FNB lagi gue. Wah, FNB lagi. FNB. Orang Gojek doang misalnya kan? Asli Pak. Online doang. Ente doang, itu doang. Iya. Iya, yang kontrak habis, yang tetap dikurangin gaji. Kemarin kan gitu kan, gue ngerasain tuh 3 bulan kali dikurangin gue gaji waktu itu. Nggak enak dah Covid. Jangan sampai ada lagi. Jangan sampai lah anjir. Nah terus gini deh, langsung deh kita lu akhirnya mulai YouTube nih. Mulai YouTube. Ya kan, karena tadi lu terinspirasi kenapa sih kita nggak mulai YouTube aja ya kan? Nah, kenapa gue bisa sambil nge-YouTube juga karena itu WFH. WFH, oh iya. Jadi gue bisa sambil nge-YouTube. Sambil nge-YouTube. Bener. Itu berdua tuh sama Mas Tian tuh. Sama Mas Tian berdua. Nah, udah itulah awal mulai. Itu apa lu masih storytelling tuh? Enggak, itu kita udah kayak ngonsepin kita undang yuk narasumber. Undang orang nih buat cerita gitu ya. Itu gue waktu itu cuman ngandelin kayak teman terdekat dulu lah, teman-teman yang kita kenal dulu lah, kita tanya-tanyain. Lu ada pengalaman apa gitu kan? Lu undang. Iya, terus ya masih malu-malu lah dulu kita kan belum bisa ngasih apa-apa menarsum. Terus lu kasih apa? Kopi doang? Makan aja kita beli makan aja. Datang kita beli makan nih makan. Dulu kayak gitu kan. Belum ada yang tahu dan setiap kita Kak mau cerita nggak di kita? Misalnya ada narasumber dari yang udah pernah di channel gede nih, mau cerita nggak di kita? Ini apa channel apa nih lonceng? Siapa yang tahu lonceng dulu kan maksudnya? Iya. Sekarang pun banyak yang nggak tahu, tapi dulu apalagi kan? Buset, iyalah gue ngerasain juga Pak dari nol. Channel gede. Channel gede. Iya yang udah di channel gede, udah di channel gede mau gue undang-undangin malu. Ah? Inisialnya? Di menginjak Wah, pancingan sudah mulai. Terus titik baliknya lu di mana? Pas kapan? Ketika lu ngerasa, wah ini oke lah, gue mau fokus nge YouTube nih karena ini udah ternyata menghasilkan nih YouTube nih. Ketika itu gue udah lumayan dari YouTube-nya ini udah mulai stabil nih pendapatannya. Tuh banyak tuh ya pendapatannya. Awal tuh setahun hampir 6 bulan ya, 6 bulan 7 bulan tuh kita kan belum bisa nikmatin tuh. Iya, duit ketahan. masih keputar ke alat kan. Kita ada duit kita beli alat. Kamera apa ya masih minjem Pak dulu Pak.
masih minjem sama orang kamera. Terus atu doang tengah gitu ya? Atu, iya, terus yang satunya minjem gitu. Teman punya satu dulu kita. Nah untungnya gue memastikan masih sama-sama kerja. Jadi di si duit YouTube ini kita puterin beli alat, upgrade alat iya, segala iya, macam. iya. Baru bisa nikmatin bener-bener tuh bulan ke-8. Bulan ke-8. Bulan ke-8 baru bisa nikmatin bener-bener. Itu apa? Udah turun ini pin. Udah dapat pin. Udah Berarti udah cair tuh. cair. Terus video ada yang pecah nih. Ada yang pecah satu. Dan gue pun kan cerita-cerita di channel lain kan kayak Merah waktu itu kan. Nah disitulah mulai banyak Itu naik tahu. orang banyak tahu lu nih. Oh ternyata Gilang. Situ. Yang dulu CS gue telepon. Jadi masih YouTuber ya. Sekarang YouTuber. CS pinjol. Tapi lu bermain di horor gini ya. Kan lu berurusan sama banyak orang pasti, banyak sama setan juga gitu ya. Iya. Lu pernah gak sih lu pas lagi syuting tuh ada kejadian-kejadian di luar nalar gitu? Pernah kebetulan. Tapi gue nggak tahu ini beneran memang horor apa dari luar ya, maksudnya dari binatang apa. Dan kan banyak audio juga pasti lu pernah kan kayak nangkap audio gitu aneh-aneh kan. Itu sering tuh. Pernah sekali tuh. Kayak ada suara nangis kan padahal di situ nggak ada orang. Itu sering. Jadi kita terjun ke dunia horor nih. Nggak mungkin kan nggak kena horor juga. Kena. Terus yang baru-baru ini kejadian nih. Yang baru-baru ini kejadian itu di studio baru gue nih yang sekarang. Oke. Ini parah nih, agak ekstrim nih. Jadi gue ngundang orang waktu itu. Nah orang ini punya kafe dan dia nggak bisa datang di jam normal. Jadi gue ngundang dia syuting malam lewat jam 12 waktu itu. Wah anjir tengah malam. Tengah malam jam 12 dia baru bisa OTW dari kafenya tuh di Sawangan. Sampai lu Sawangan anjir. Nyampe Bekasi jam 1. Ngobrol-ngobrol baru mulai tag jam 2 malam. Buset. Jam 2 malam tag di studio gua. Dia nyeritain tentang rumah sengketa keluarganya dan di situ ada 3 orang lah yang meninggal waktu itu. Ada om, tante sama sepupunya yang meninggal waktu itu. Sengketa tuh kan ya, rebutan makan korban. Udah cerita tuh. Wah, itu jam 2:30 kalau nggak salah. Wah studio gua ramai banget pak. Rame gimana maksudnya? Dari atas tuh plafon kayak duk. Kalau kucing kan cuman kresak jalan. Ini Kayak ada jalan gitu. Kayak ada yang jalan langkah gede gitu. Terus lemari buat kita nyimpen alat tuh di luar studio. Gerak. Terus di dalam studio gini, tapi gue ada WC-nya nih di dalam. Ada ember. Itu di ember kayak ada suara lempar-lemparan mulu. Itu gue si Hana waktu itu sampai ngecek ke dalam WC nggak ada apa-apaan. Tapi si ember di airnya itu kayak dilemparin sesuatu gitu. Iya. Jadi kedengeran suaranya tung. Suara air ketimpa apa gitu. Anjir serem banget itu. Iya, itu selama syuting begitu tuh. Yang gue paling yang sampai gue stop tuh yang suara itu. Yang suara itu masih yang lain masih gue lanjutin, masih gue cuekin bodo amat. Karena kan mungkin nggak masuk audio kan. Iya. Yang di atas itu. Gue lagi syuting dia ngobrol, "Oh, gitu Mbak ya." Duak. Kita semua ngeliat ke atas gini. Apaan anjir. Sampai kayak gitu. Apaan? Di plafon begini kan? Iya, kita di lantai 2 juga sama kayak gini. Wih. Dan kalau Kenapa nggak dilanjutin pak? Gak, udah agak panik juga waktu itu. Maksud gue kan itu momen ya. Kayak penampakan tertangkap kamera gitu. Tapi kadang malah yang kayak gitu-gitu gua cut bang. Masa di-cut. Emang kenapa? Takut dikira gimmick. Oke. Takut Iya dikira juga gimmick. sih, takut Banyak dikira yang kayak gimmick. gitu. Pintu WC gua ngebanting sendiri kita cut. Itu mah tempat lu yang serem anjir. Tapi nggak selalu gitu. Kadang-kadang aja. Jadi yang kayak gitu-gitu nih itu kita cut. Tapi emang keseringan lu syuting tuh malam biasanya. Karena kerja dulu ya? Ada kerja dulu. Ya, kalau yang pas malam banget tuh di studio lama. Karena gua waktu itu masih kerja kan. Masih kerja juga. Kalau sekarang udah mulai berkurang malamnya karena ya kita udah sama-sama fokus nge-YouTube kan. Jadi jam normal aja kalau bisa sih. Kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa kayak satu narsum itu kan bisanya jadi segitu doang, jam segitu doang. Ya udah mau itu lu bela-belain ya. Mau nggak mau pak daripada kita nggak dapat narsum ya kita ngikutin jadwal narsum. Demi AdSense. Betul. Demi keberlangsungan hidup. Demi makan nasi. Lebih ke rokok sih gua. Anjir rokok mulu ya. Ya perlu di endorse rokok nih. Ayolah. Nih, woi gue kira endorse nih kemarin endorse. Tapi di luar YouTube
Selain pekerjaan lu tuh apa sih yang lo lakuin? Paling gue ngegame aja sih gue. Emang lu gamer? Game dulu gue main game gue. Game apaan? Mobile Legend dulu gue. Mobile Legend? Iya, turnamen gue ikut di Emang lu apa rank lu? Kalau sekarang mah udah nggak main sekarang. Dulu masih main. Dulu sampai mitik berapa gua? Dulu belum ada yang belum pakai sistem poin loh. Masih pakai bintang-bintang gitu. Iya kali. Itu gua pernah. Itu gua pernah sampai mitik 70 berapa gitu. Itu Itu sih immortal ya? Bukan Pak, dulu ada legend biasa sama legend glory doang. Oh, ada mythical berapa gitu. Kalau nggak salah ya pakai kali-kali deh kalau nggak salah dulu tuh. Emang siapa hero favorit lu? Dulu apa gue? Mage gue. Mage. Nana, mas ini user Nana begini nih biasanya nih. CBN cuman bisa Nana. Nana gajah itu, Nana ngeselin anjir. Oh, lu gamer juga. Oh, maksudnya lu gua kira lu gamer ini kayak konsol tuh PS gitu Enggak. main. Game Gamer kayak PC. gitu. Oh, lu main game HP gitu ya, mobile ya. Iya. Kayak Mobile Legends terus lu main ini juga lu PUBG gitu-gitu. PUBG enggak, gue nggak main karena gue dulu bekas anak warnet. Gue main apa tuh dulu PB Point Blank. Oh, main PB. Dulu gue player Point Blank. Wih. Nah, karena menurut gue ini ya, menurut gue aja, maksudnya kalau gue main PUBG kok kayak berasa lama aja gitu gerakannya. Sedangkan di Point Blank kan cepet banget kan. Kita gerakannya cepet, responnya cepet. Pas gue main pas gue main PUBG kok jadi kayak lama. Jadi gue nggak betah aja gitu main PUBG. Pernah nyoba gue. Tapi emang ya itu bukan game lu lah. Iya. Lu main ML tuh udah paling bener. Mati jadi kotak ya. Menang dapat ayam. Chicken. Ini sering ada juga di sini nggak? Apa? Kayak kalau lagi syuting. Di sini? Ada yang horor. Ya elah di sini mah udah dipagerin. Oh ada yang Tenang. pagar, ada yang masang pagar gaib. Tenang, pagar betis. Pak J. Nih ntar orang sini yang nonton tahu nih Pak J siapa nih. Aduh. Oh yang mana tuh? Satpam Jangan-jangan yang Pondok. tadi tuh. Oh. Tapi emang bestie gue dia. Oh. The best. Sering pernah ada yang ini nggak? Ada yang bawa apa? Ya? Kayak pegangan gitu. Gue bawa nih bang ini. Narsum ya ada nggak? Bawa ini minyak. Minyak apa? Jadi ada Bulus. Oke minyak ini gitu. Ya. ada narsum gua, dia ngasih tahu minyak nih, misal minyak nih. Ini isinya apa gitu kan? Minyak warnanya kuning gitu kan. Minyak isinya tuh rambut, Daging manusia. daging, kulit sama kuku manusia Serius? katanya. Buset. Terus gue cium kan, ya biasa aja baunya. Gue kira baunya gimana-mana gitu kan. Nah ternyata minyak ini dipakai buat menggendam orang. Oh. Begitu. Terus lu jadi suka nggak sama tuh narsum? Kan lu nyium minyak ya kan? Ini gua tantangin dia kan. Coba pakein ke saya gitu kan. Oh kalau sekarang nggak bisa. Kenapa? Bedanya sekarang dengan nanti? Apa bedanya? Nah itu saya tidak tahu. Mungkin butuh ini kali. Pemanasan dulu kali ya kan. Bisa jadi kayak ya macam-macam ada yang bawa jimat gitu gila. Di mana tempat lo ada kayak gitu? Tempat gua lebih ke alat-alat yang diceritainnya sih kayak emang bawa. ada benda-bendanya kayak gitu kan. Mereka bawa tuh. Mereka bawa. Tapi kalau jimat tuh untungnya belum ada. Belum ada. Jangan sampai. Cuman mereka ya ada lah ngomong kayak gua ada pegangan ini, gua ada pegangan ini. Ya udah gua bilang, "Iya, Bang." Bingung kali itu orang ya? Tapi ngomong-ngomong pegangan mulu. Ngomong-ngomong tentang jimat, Bang, gua ada satu cerita horor tentang jimat. Kenapa? Lu yang megang jimat nih? Ya, waktu itu bukan punya gua. Waktu itu di lingkup rumah gua nih, di perumahan gua. Kawan depan rumah gua nih si Iwan namanya. Dia bokapnya buka tempat soto. Nggak jauh dari rumah lah, di pinggir jalan gede. Oke. Buka tempat soto. Nah, bokapnya ini manggil sepupunya dari kampung, dari Jawa buat kerja di situ. Nah, kita sebutnya namanya Minan lah ya, sepupunya ini. Kerjalah dari situ tuh. Terus gua sama Iwan sama yang lain sering nongkrong di situ, di tempat soto itu. Kalau udah tutup tempat sotonya. Iya. Akrab tuh gua sama Minan juga kan. Oh, lucu dah orangnya, nggak bisa ngomong Indo kan, pakai ngedok banget ngomongnya. Ternyata dia main-mainan kayak gitu, Pak. Ternyata dia praktisi katanya. Punya barang-barang kayak gitu.
Gue tanyain dong, ada nggak jimat lu yang ampuh nih? Kata. Iya. Ada nih yang ampuh buat inilah, yang buat karisma segala macem. Ada dia ngeluarin tuh kalung. Kalung yang dia pakai nih katanya yang dibawa-bawa mulu. Bentuknya kayak ada taring gitu kecil kan kalung. Iya katanya ada isinya. Yaudah nih gue bawa ya. Iya tapi ini lu nggak boleh. Pokoknya banyak dah pantangan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Lu bawa dah seminggu kata dia gitu. Nggak boleh dibawa ke WC kata dia, nggak boleh dipakai mesum, nggak boleh dipakai apa aja dah, nggak boleh dipakai minum-minum. Pokoknya Ribet banyak juga tuh. ya. Ini hidupnya ribet juga nih pakai jimat gini ya. Dan Mending gua kan nggak usah orangnya, pakai. dan gua kan orangnya pala batu ya dulu ya. Gua malam itu gua ambil, gua jalan nih, dulu gua punya cewek SMA. Oke. Gua jalan di rumah cewek gua. Nah, gua batu kan orangnya. Gua mau ke WC. Tapi ini kalung udah gua kalungin. Kan gua males yang ngeluarin ntar si mantan gue ini nanyain kan. Iya. Gua bawa lah ke WC kata gua. Pantangan tuh kan. Iya pantangan, gue tantangin kan. Iya. Wah, masa iya sih nggak boleh ke WC doang emang ngapa? Gue bawa lo ke WC saat. Padahal gue bunganya kecil doang waktu itu. Udah tuh gue balik. Gak lama gue duduk ngobrol-ngobrol sekitar 15 menitan waktu. Gue ditelepon sama teman gue, sama si Iwan. Lang, lu di mana? Dia di rumah si ini kata gue. Balik bego. Si Minan kesurupan. Kesurupan. Ternyata si Minan. Iya yang ngasih gue jimat. Balik bego, Minan kesurupan. Lah, ya udah terus gue harus ngapain? Ya ini enggak tahu, bantuin gue kata dia. Terus gimana? Baliklah gue. Balik waktu itu kan saat balik gue. Nyampe tempat soto, udah ditutup tuh rolling door. Iya. Balik gue nyampe. Mana mau tuh di dalam. Udah begini aja, udah kayak macan. udah reok-reok dah tuh anjay kata gue. Weh, kesurupan. Gue bilang, lu ngapa BG? Katanya dia lu bawa kemana tuh? Lah kagak gue bawa kemana-mana. Padahal gue pakai ke WC. Kesurupan. Berarti pantangannya bener ya? Bisa jadi Pak. Hah? Bisa jadi. Iya. Tapi emang lu pakai kayak gitu-gitu emang pantangannya banyak lah. Kayak sholat nggak boleh, di bawah WC nggak Iya. boleh. Gue kan orangnya batu pak. Ya udah gue bawa ke WC aja waktu itu. Terus pas itu masih lu pegang nih jimatnya nih sampai sekarang nih. Terus teman gue bilang itu lu kasih lagi dah itunya dah katanya. Oh. Gue kasih nih set. Gue minta kopi dibuatin kopi sama temen Hitam gue. nggak pakai gula. Iya minta bunga apa gitu. Teman gue malam-malam nyariin bunga. Wah lu kesurupan nggak? Udah temen gue udah gemeter aja ketakutan si Iwan. Iya mbak. maaf salah saya. Padahal salah gue. Anjir. Kasihan banget temennya ditumbal anjir. Wah. Siapa sih orang lagi syuting? Siapa Masuk. ini? Oh. Wih. Pakai headset, Cok. Kalau misalnya ada tamu tuh dikasih makan, Nah, kok lu marahin gua? jangan air doang. Cabut. Maju tambah rasa tapi Wih, makan lah. Kamu lagi. Baru kali ini. Biasanya yang kemarin-kemarin Arsum tuh nggak ada makanan lah. Iya. Asli dia lagi. Ngapa pas ada gue aja makanan? Karena lu spesial ada makanan. Panah kali lo. Cok beneran, Cok. Iya. Hampir tengah. Oh, Itu jadi nyaman Pak. Tengah hoeng. oh, mbak hohohan lu. Orang horeng. Oh, nggak mau gimak aku. Apa aku? Bentar, bentar. Anjir. Jangan kayak gitu Cok. Cok, ini orang mana, Cok? Cok, ini bukan dari sini, Pak. Ini siapa? Bukan. Ini nggak pada almarhum Jojon, Pak, anjir. Kenapa Pak dia? dia ini katanya mau ngelamar tapi nggak ke rumah. Jadi palsu gimana sih? Nyasar kali dia. Aldi. Dia aku tungguin dia nggak datang. Parah emang Aldi. Udah teh, tunggu aja di rumah. Ntar juga datang dianya. Suami sudah tungguin sakit hati saya. Aduh. Emang yang namanya Aldi mah begitu. Bener. Parah emang. Susah yang emang no namanya Aldi anak gang boncel tuh susah no. Kalau ada hal kamu bilangnya. Iya teh, kalem teh. Makanya di situ.
Lagi gue tonjok. Anjir. CCD anjir. Oke, kita lanjut lagi. Tadi apa? Jimat itu Iya kayaknya gara-gara gue bawa ke WC. selalu balikin, itu balikin. langsung normal lagi dia. Kagak pak, itu minta kopi, minta bunga segala macam. Minta kopi dulu? Iya, untungnya waktu itu tiba-tiba sapam rumah gue tuh datang, nggak tahu dia tahu dari mana. Baru tuh itu ini netralisir lah. Wah, Oh, satpam lu orang bisa nih. bisa juga. Netralisir. Kira dia netralisir. Bilangnya apa satpam lu? Ada apaan? Ini kesurupan gitu. Ngapa? Nggak ketahu padahal mah gara-gara gua. Gue jadi mikir ya, kalau misalnya lu ke toilet gitu ya di SPBU rest area gitu, lu nggak sengaja copot nih kan, ketinggalan, itu gimana dia apa nasibnya pak? Buset. Orang kesurupan lagi kayaknya udah diambil alih. Ya terus dibawa orang nih ya. Anjir lah. Itu tuh cerita jimat tuh yang gua dapet waktu itu. Makanya dari situ lu udah nggak mau pakai jimat kalung lagi tuh. Nggak mau. Tapi gua malah jadi banyak waktu itu dapat dari ya adalah saudara-saudara lah. Ngasih lu. Ngasih ke gua. Buat apaan lagi nih jimat? Tadi kan buat karisma tuh kan. Enggak, kalau yang ini kayak turunan gitulah dari keluarga-keluarga, tapi dikasihnya ke gua. Itu lu tolak. Enggak, gua ambil. Lu terima? Karena katanya simpen aja. Ya udah gua simpen aja. Tapi ini nggak itu lagi kan? Nggak kesurupan lagi. Enggak, cuman jadinya horor rumah gua. Susah. Iya, jadi horor rumah gua. Bokap gua aja nggak berani lagi tuh naik ke kamar gua. Lu taruh di kamar? Gua taruh kamar, gua taruh lemari. Itu lemari lu suka goyang-goyang diri gak? Iya, Iya, gebrak, sering pargoy lemari gua. Anjir Fargoy. Terus ada Sampai bawah gitu. ada satu lukisan itu gunanya sih katanya lukisan wayangnya tuh gunanya Hanoman waktu itu. Itu dari kulit apa ya? Gua nggak tahu kulit sapi apa kulit apa. Itu katanya udah dari uyutnya lagi gitu turun lah. Nah itu ada di gua. Nah itu Pak tiap malam Pak jam sering tuh seminggu tuh ada kali 3 kali. Tiap malam nih lukisan begini-begini. Plak. Sering ngebanting-banting. Jadi kan gua gantung kayak gini kan. Iya, Gua gantung dia pakai tali. Nah dia sering goyang-goyang. Anjir Si serem Anoman banget, itu. Cok. Serem itu, Cok. Tapi gue udah biasa kayak lah goyang lagi kayak gitu. Awal-awal gimana? Lu pasti kaget dong. Kaget gue sering gini. Tapi pinternya dia setiap mau gue rekam nih, gue rekam. Set. Berhenti. Diam, tahu. Doi mau direkam. Dia nonton YouTube kali. Nonton YouTube dia. Kayaknya. Iya. Ntar gue viral, jangan ntar banyak yang kesini ada dia gitu kali. Tapi kan gue udah nggak tinggal di rumah lagi. Sekarang udah lumayan berapa bulan lah, 6 bulanan lah gue nggak tinggal di rumah. Nah di situ lagi yang ada Gue tidur di kantor pusakanya. sekarang. Tidur di kantor. Tidur di kantor kan, di kantor gue ada kamar nih. Udah gue tidur di situ. Tidur situ. Itu lebih horor lagi kan kantor lu. Nggak apa-apa deh daripada di kamar gue kayak lebih horor banyak benda begitu. Kan itu harus dirawat Pak, benda-benda kayak gitu. Iya Pak. memang. Ya kan? Gue dikasih tahu jadi setiap malam satu suro ya itu gue ituin Harus gua dimandiin ya kan gitu gue nggak istilahnya. mandiin sih, gue lapin doang bang, gue bersihin kadang gitu. Dikasih makan gitu kayak. Ya ada minyak Ada kan? minyak japaron kalau gue makainya. Kalau nggak digituin biasanya tuh suka kayak ngamuk. Kayak kalau misalnya keris gitu masuk kayak duak gitu. Iya, ntar kena lagi. Emak gue lagi lewat mau ngejemur baju. Swing, panik keris. Emak gue kungfu hustles. Ternyata keris mah yang Nah lu keris anjir. gini ya, lu tahu begitu kan horor serem. Kenapa lu masih mau ngonten horor? Selain duit. Enjoy Pak jalaninnya. Masa? Karena emang gue dari dulu hobi aja nonton horor, hobi denger cerita horor. Jadi Tapi kan lu pegel kalau yang sekarang lu kan begini mulu kan? pasti. Pegel kan lu? Pegel. Gue pengen gue bikin hadapan kayak gini nih sekarang. Terinspirasi. Karena gue ngerasain Pak. Pegel kan? Bangku begini anjir. Heeh. Kan langsung ceritanya kadang-kadang panjang ya, Iya. sejam 2 jam gitu kan. Gini aja nih. Gini Pak. Balik-balik nggak bisa balik lagi. Sampai Apa? kelu ini gua Pak, gila. Balik-balik layar nggak bisa muter lagi. Pegel tapi asli pegel. Ya kan, apalagi kalau setelah
berapa lama lu kan, apalagi konten lu full narsum Pak. Iya. Ya kan? Lu sehari bisa ngetek berapa kali lu? 2 kadang 3. 2-3 gitu, uset. Tapi sekarang kalau bisa janganlah satu-satu aja Pak. Masa? Iya capek Pak. 2-3. Berarti lu butuh host baru. Pengennya. Tapi nanti gak enak lah. Jadi kan Iya benar. citranya lonceng hilang, ganti host. Anjay. Udah kepikiran gitu. Oh, pakai host baru ya kata gue. Emang lu nggak berminat buat ngebahas yang lain gitu? Politik lah. Politik. Kayak misal pemilu sekarang nih lu bahas tuh di channel lu. Gue gak berani Pak. Kan backingan lu banyak. Asli banyak. Tetep aja kita sendirian di situ, nanti baru buka pagar udah hilang gitu Pak. Gimana? Lu gelap ya karungin tuh. Mana samping gua TPS kemarin kan. Wah, ribut banget itu. Kosong lah ini kosong ini kagak disebut-sebut kata Ya. gua. Oh lu denger pas ininya. TPS pisan samping. Pas ininya apa? Iya. Hitungannya dihitungnya. iya kan seharian kan itu. Wah, kosong ini. Kosong Pilihan lu kok kagak ada anjir. Pilihan gua kok kagak disebut-sebut ya. Kayaknya gue tahu nih yang mana nih. Sebenarnya milih juga gua karena tahu, nih kayaknya dia nggak bakal ada yang milih, jadi gua pilih dia. Biar ada aja gitu, biar seru ya kan. Ada orang milih karena kesian anjir. Partisipasi anjing. Karena awalnya kan nggak ada set tiga-tiganya Iya. kan. Tapi kan nggak boleh golput dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah akhirnya gue milih karena kasihan. Kesian. Iya, gue tahu dia nggak bakal menang makanya gue pilih. Wah parah juga lu anjir. Aduh, ya gimana ya namanya hidup. Ngapa jadi munyah mulu nih suara? Gue dengerin. Siapa suruh bawa makanan? Terus kenapa lu tidak fokus lagi di dunia mesin? Permesinan. Lu mesin apa sih? Industri. Produksi. Oh, produksi. Manufaktur. Kenapa lu tidak di mesin lagi, memfokuskan di mesin lagi? Belum pengen sih. Kan karena sekarang lagi fokus ini Kayak kemarin kan kemarin lagi waktu itu lu bilang setelah dari mesin lu ke jadi CS pinjol gitu segala. Maksud gua kenapa lu nggak cari yang mesin lagi gitu loh? Nah, lebih ke kan ketika kita ngelamar kerjaan harus ada pengalaman ya. Pengalaman di situnya gue kurang. Kan udah ada 4 bulan itu. Kurang Pak. Sekarang minimal pengalaman 1 tahun 2 tahun. Tet, fresh graduate minimal pengalaman 2 tahun lah katanya fresh graduate. Iya ya. Gimana itu? Emang kadang-kadang yang buka lowongan nih aneh Pak. Gue tahu lu kita butuh orang berpengalaman gitu ya. Tapi ini make sense dikit lah, masa butuh 2 tahun anjir. Iya. Lu ngincernya fresh graduate. Mana ada, gimana caranya? Tapi ngomong-ngomong tentang lowongan pekerjaannya kan kemarin gue bikin lowongan tuh buat produser kan. Gue bikin lowongan tuh. Salahnya gue nggak gue pisahin job desk sama kriteria, jadi nyampur tuh kayak banyak banget. Wah komenan asli ngehujat Pak. Bisa ngendalin air nggak Pak? Bisa membelah lautan nggak? Komenannya begitu semua. Patar anjing. Bisa membelah lautan juga nggak Pak? Bisa ngomong sama setan juga nggak Pak? Itu syarat-syaratnya lu jelasin ini lu. Jadi nggak gue pisah, harusnya kan dipisah kriteria dan job desk. Heeh. Itu nyampur sama gue, Jadi nggak gue kelihatan pisah. banyak. Iya salah gue. Jadi kelihatannya banyak banget job desknya, padahal enggak. Bisa membelah lautan anjir. Oh Nabi udah Musa. dihujat gue tuh sama netizen tuh. Wah bisa membelah lautan juga nggak? Anjir komennya begini semua. Langsung gue ganti dong. Iya salah kita nggak misahin. Tapi pas lagi gitu ada yang apply tuh. Banyak Pak. Banyak? Macem-macem ada. Dengan embel-embel saya bisa melihat setan Pak. Saya bisa berkomunikasi. Saya bisa. Kayaknya lu nyari produser bukan nyari dukun. Makanya kan mau gue balas begitu. Gue nyari Dari praktisi anjing. Gue nyari Kenapa jadi produser, dukun bukan yang nyari datang? dukun. Mah ada aja. Tapi lu ACC itu akhirnya. Apanya? Yang tadi yang saya bisa melihat setan. Enggak dong. Kan biasanya tuh channel misteri itu butuh ada orang satu yang ini Pak yang Oh yang Si paling tahu ya bang. menetralisir. Iya, harus ada yang bisa ngebaca juga. waduh, ntar jadi bukan lonceng misteri. Lonceng sekolah. Enak lagi nih bakso. Iya ya. Apa dibawa sih? Ide lu kan ya? Kagak. Terus Lang, menurut lu dunia per-YouTubean sekarang gimana nih? Terutama di ini ya, Di circle kita nih. Circle kita nih Menurut lu podcast. gimana nih?
Nah, oke kita keluarin aja nih. Dark begitu. side of YouTube horror. Ya begitu dah. Gimana tuh? Nggak, gimana ya? Gimana, Cok? Ada satu channel sih yang agak ganggu menurut gua. Oke, ganggu gimana? Karena dia selalu bilang channel lain seakan-akan channel dia paling real. Oh alah. Channel dia nggak ada settingan segala macem, dan gue tahu dia sebenarnya ada masalah sama satu channel. Channel sama nih. Channel horror sama gitu. nih sama. Oke. Dia ada masalah sama, maksudnya ada, bukan masalah juga sih, kayak ada nggak suka sama satu channel. Tapi dia ngomongnya channel horor lain, channel podcast horor lain. Ya kita berarti ngarahnya ke kita, ke gua, ke maksudnya semuanya dong, Iya. nggak ke satu dong. Iya. Ya kan kayak ganggu banget gitu. Oh iya sih. Dan ya pokoknya ngerasa dia paling real sendiri lah. Sama saya juga ada masalah sih Pak sebenarnya. Sama Anda ada masalah ya? Ada. Wah, ada masalah apa, Pak? Itu saya pulang dari Jogja Pak. Waduh. Oh, iya kah? Saya pulang dari Jogja, diburu-buruin syuting pagi, mata sepet belum tidur kan, mulut masih. Ah. Saya bela-belain Pak. Dia minta cerita kan depan saya, dia minta cerita. Virusnya tembus Pak, 4 juta. 4M view-nya. Wah, banyak juga tuh. Duitnya berapa Pak? Berapa? 300.000. Ongkos gue naik bis dari Jogja ke Jakarta itu. 4M 300.000. Bener Pak, ini mah gue real ngomong. Enggak, itu 4M di lonceng aja belum ada itu yang view-nya 4M. Iya, bah, udah dah. Makanya kan. Iya. Sudahlah gitu ya, sudahlah. Ya sebenarnya dia bagus sih channelnya. Channel, Bagus ya kan. bisa kita contoh lah. Iya. ya kayak. Tapi ya, mungkin Intinya jangan Pak. mungkin begini kali ya. Gue ngelihatnya kayak gini ya, Lang ya. Mungkin kan sistem keuangan masing-masing itu beda-beda nih. Mungkin dia lebih memfokuskan buat kayak SDM dia nih. Jadi dimahalin itu tapi narasumber dikit. iya. Dikorbaninnya di situ, Pak. Bisa jadi kayak Dia gitu. mau beli ini kali, mau beli Lamborghini ya. Manusia nggak ada puas-puasnya. Heran. Nggak, padahal kan dia salah satu, gue bilang ya, podcast horor yang sampai sekarang kalau mau dari subscriber itu nomor 1. Kalau Ya. gue bilang, bener nggak sih? Benar. Kalau nggak salah ya. Nomor 1 nih dia secara subscriber. Ya fansnya juga banyak banget. Tapi fansnya kan nggak tahu. Nggak tahu. Di belakang, Nggak tahu. di belakang gimana Nggak tahu. kelakuannya. Saya juga kan tidak tahu Pak. Di sini saya di Iya. di Jogja tuh. Tapi by the way gue ada satu cerita nih. Apa nih? Tentang si itu, si podcast Ini horor nomor ada 1 nih ini. channel horor nih. Jadi gue ada temen, dia punya podcast horor juga, cuman yang belum sebesar si yang nomor 1 ini lah, masih jauh lah. Temen gue kenal temennya, itu si, ya kita sebut saja R lah. Oke. Si R ini punya channel kan. Nah dia cerita sama gue, Lang, masa kemarin begini. Wah gimana tuh? Nah akhirnya dia cerita tuh. Jadi si podcast horor nomor 1 ini, si yang paling real sendiri, Ada di IG. si paling real sendiri, paling ngerasa real sendiri ceritanya. Ini channelnya, iya. Kan ngangkat konten tentang waktu itu, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah ya, koreksi aja ya, kalau nggak salah waktu itu tentang dukun di Pangandaran. Oke. Gue lihat kontennya waktu itu kalau nggak salah. Nah ngangkat konten dukun Pangandaran. Intinya ada satu dukun di daerah itu dan banyak korban. Oke gitulah ceritanya, gue nggak tahu. Naik tuh view-nya rame di kontennya dia. Nah narasumbernya ini dapatnya dari Mas A lah, sebut aja. Mas A ini emang orang Pangandaran, pernah ke gue juga. Kenal sama gue, orangnya kenal baik sama gue. Kenal sama si R juga. Oke. Ya, kenal sama si R juga. Nah, si podcast yang paling real sendiri ini bilang katanya, coba dong undang si keluarga korbannya buat diundang podcast di dia, si keluarga korbannya nih. Sebut aja si Adi lah. Oke. Sebut aja si keluarga korban ini Adi. Undang si Adi dong ke sini buat konten. Kata si A, oke lah nanti saya ini ya ayah, saya panggil ke sini buat konten. Ya. Pulang lah tuh, udah selesai konten tuh dia. Nah, akhirnya berapa hari kemudian si A ini sama temennya si Z datang ke si R sama temen gue nih. Nginep di situ sebelum ke si podcast nomor 1 ini.
podcast horor nomor 1. Gue nyebutnya gak enak banget. Sebelum kesini nginep dulu di tempat teman gue si R. Tapi ini gue cerita detailnya si R ya yang tahu ya. Nanti kalau lu mau undang dia nggak apa-apa. Ini sepengetahuan gue, seingetan gue aja nih ya. Maaf nih kalau ada yang salah ya. Sorry. Seingetan gue begitu kan. Jadi sebelum ke si podcast nomor 1 ini nginep di tempatnya R dulu. Ngonten lah di situ. Yang ngonten si temennya ini si Z. Si Z ngonten di situ. Nyeritain sambungan yang di tentang di Pangandaran itulah pokoknya. Nah dari sisi si keluarga korban nih. Udah tuh ngonten selesai, besoknya berangkatlah si A sama si Z ke tempat si podcast horor nomor 1 ini. Oke. Ngonten di situ. Nah, si R nih nggak tahu kalau yang mau podcast nih si Z apa gimana gitu, gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti si R nih mungkin nggak taunya ngonten apa. Taunya si Z ini mau cerita. Tapi bukan ceritain yang si cerita sama. Bukan cerita yang sama lah ibaratnya gitu. Ya udah selesai tuh ngonten. Balik. Berapa hari kemudian kan diedit tuh videonya tuh sama si R tuh temen gue diedit. Mau diupload nih. Pas mau diupload ngecek YouTube si podcast nomor 1 ini tuh ngupload cerita. Kan dia ngupload jam 8 ya kalau gak salah ya. Jam 8 apa jam 7 sih dia ngupload. Nah pokoknya sekitar segitulah. Dia ngupload nih satu video lanjutan dari yang di Pangandaran ini. Tak Adi keluarga korban kita undang begini. Dilihat kan narsumnya. Kok si Z? Kenapa namanya Adi di situ? Ini kan si Z. Temen gue ngontek dong langsung si Z. Lu kemarin di sono ngonten disuruh ngaku-ngaku jadi Adi. Iya bang gini. Terus lu tanda tangan segala macam namanya Adi. Iya. Itu yang dinamakan real, Pak? Itu katanya real kayak gitu. Oh lu jadi ngaku-ngaku di sana, jadi ngaku-ngaku disuruh ngaku-ngaku jadi Adi. Iya. Sedangkan si Z ini ngonten di tempatnya R, real nama dia, IG-nya IG dia. Nah, si R ini bingung. Mau gua upload juga nggak video gua nih yang ini? Kalau gua upload gua dibully nggak sama penontonnya dia? Karena kan jauh banget, subscriber jauh banget. Ngerinya kalau ditabrak yang dibully yang si R. Yang asli ada di R. Yang asli ada di R. Karena dia lebih gede, si R nih galau nih. Mau nabrak apa enggak? Takutnya diserang sama penontonnya mereka kan. Tapi karena si R ngerasa bener, nggak salah. Karena si Z beneran identitasnya Z, bahkan ngasih Instagram segala macem Kang. Ya udah, akhirnya diupload lah jam 11 apa jam 10. Tabrak, dar. Mulai itu berapa jam ada tuh komen. Kok di podcastnya ini namanya begini bang, kok di sini si Z? Langsung. Di kontennya dia pun mungkin ya ada yang komen-komen begitu juga rame tuh. Kok namanya beda di sana, namanya beda, cerita sama orang sama namanya beda nih, gimana nih gini. Jam berapa? Jam 12 apa jam 1 take down. sekelas dia gitu ibaratnya bisa take down video. Blunder ya berarti blunder. Kayak gue tuh nggak cuma ini ya. Adalah gue pernah beberapa kali juga Slack juga nih. Bukan Slack apa sih? Salah paham sama channel. Tapi yang gue mau ceritain narasumber pak. Narasumber. Jadi pernah ada narasumber Slack sama gue. Kenapa tuh? Kok bisa Selek. Jadi gini. Jadi narasumber emang rutin. Ini waktu gua awal-awal. Ini mau obat kali ya. Iya ya. Dia rutin nih karena ceritanya bagus gitu kan. Orang-orang juga suka sama dia nih. Oh banyak yang minta. Pada yang minta ya gua undang kan. Itu udah sampai 5-6 kali tuh di. Dan emang jujur dari situ channel gua agak keangkat juga. Nah, sampai suatu ketika tuh setelah 5 kali tampil di channel gua, udah nih. Terakhir gue minta anterin dia buat ke temennya. Itu gue masih kontak-kontakan sama dia tuh. Masih satu mobil. Oke. Kita jalan ke tempat temennya tuh. Ya kan cerita podcast itu pulangnya pak. Udah tuh. Gue udah kontak-kontakan lagi. Sampai suatu ketika dia kalau nggak salah ada podcast nih sama salah satu channel. Gue lupa nama channelnya. Ya pada intinya di situ dia merasa dizolimi pak. Kenapa tuh? Sama mungkin bilangnya nggak langsung gua, tapi dari bahasanya
ketika gua nonton video itu, ini gua. Oh, lu ngerasa? Ya. Dan gak cuma itu, dia merasa tuh channel-channel horor lain tuh cuma ini dia aja, memanfaatkan dia. Karena dia banyak cerita. Iya. Karena cerita dia bagus-bagus. Kan diundang kan ke podcast selain gua kan. Nah, di situ dia bilang dia merasa cuma dimanfaatkan. Oke. Nah gue bingung. Oke, mungkin sama channel lain lu, ya itu mah urusan lu sendiri gitu sama channel mereka lah kan. Sama gue kalau bisa bilang gue menzolimi lu, jujur pak, setiap kali dia habis podcast itu gue bayar pak. Pasti dong. Gue bayar dan itu gede jujur. Orangnya tahu kalau itu gede. Pada zaman itu lagi ya, pada zaman gue masih di bawah 100 subscriber tuh. Gue tahu siapa nih orangnya. Gila, gue tahu lagi orangnya nih. Di situ. Temen-temennya bisnet. Di situ gue bingung kan ya. Maksudnya gue kalau ada masalah mah gue bilang aja gitu ya. Gue malas juga ada slack sama orang, apalagi masalahnya nggak jelas gitu kan. Ya ada masalah apa? Gue WA nih. Centang 2 masuk. Sampai sekarang nggak pernah dibalas pak. Gue bingung ya. Apa sih ini orang masalahnya gitu loh. Gue nggak paham pak. Karena kita emang nggak selek. Dari sisi gue tuh nggak ada problem. Iya. Gue kasih dia feedback. Ya mutual dong. Betul. Kita sama-sama naik dong. Nama lu naik, nama gue juga naik. Lu dapet duit juga, gue juga dapet duit kan gitu kan. Iya. Itu lu sekarang marah sama gue kenapa gitu? Lu menganggap gue menzolimi lu tuh kenapa? Tapi dia nggak bilang alasannya kenapa gitu, kayak apa nggak dibayar, apa bayaran Gue kurang. nggak tahu alasannya. Yang penting yang gue dengar dia bilang tuh dia merasa dizolimi. Gue nggak tahu. Ya kalau lu merasa dimanfaatkan misalnya nih, gue undang lu cerita nih, cerita lu naik nih, view-nya banyak, 4 juta, 5 juta gitu ya. Lu nggak gue bayar. Baru. Cuma katakanlah link IG lu dong nih gue taruh nih. Kali-kali ada yang follow gitu kan. Ya boleh lu di situ bilang, wah gue dizolimin. Ini maaf ya. Gue bukannya gimana-gimana tapi ya nama lu juga naik pak. Iya. Terus Pasti dong. ya lu kan untung dong di situ dong. Kenapa lu merasa dizolimi? Aneh ini orang pak, beneran. Ya di situ udahlah, ya udahlah. Lu yang punya masalah sama gue gak punya masalah sama lu. Bodo amat. Ini bukan sih. Hah? Si Anu bukan. Nanti aja lah, nanti aja. Off record. Gue jadi kayak ada 2 opsi nih. Soalnya dia juga pernah cerita satu orang. Si Aldi, Bang Aldi nih pernah cerita satu orang. Tapi orangnya gue nggak tahu orang yang sama apa bukan. Iya. Udah. Pokoknya gitulah lang. Oke lah Gilang. Thank you banget nih. Oke. Udah mampir di channel gua. Thank you udah diundang nih. Lo menang lagi gua. Tiba-tiba Gua tuh Raja nggak pernah mati. kalah di sini pak. Gue tuh nggak pernah kalah di sini. Tolong bawakan siapa lagi yang bisa main catur lawan gua menang. Kita akan ajak podcast